Selamat pagi yang saya hormati, Mbak Kinkin selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kualitatif serta teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Ronawi Oktaviana dengan NIM 1410623072. Saya merupakan mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2023 dari kelas A. Pada kesempatan video presentasi kali ini, saya akan memaparkan rancangan penelitian kualitatif saya yang berjudul Analisis Komunikasi Organisasi Media Suara Republik dalam Membangun Kepercayaan dengan Narasumber. Nah, sebelum saya masuk ke sistematik bab demi bab, saya akan menjelaskan mengapa saya meneliti fenomena ini. Nah, yang pertama, kita harus jujur bahwa saat ini dunia media sedang tidak baik-baik saja gitu ya dalam hal kepercayaan. Kita sering mendengar keluhan narasumber yang merasa dihianati oleh media atau narasumber yang menutup diri karena takut salah kutip. Nah, kita sebagai calon praktisi komunikasi, ini adalah sebuah alarm gitu ya. Nah, saya menyadari bahwa jurnalisme ini juga bukan hanya cuma soal teknik menulis berita, tetapi juga soal manajemen relasi. Nah, yang kedua, saya memilih media Suara Republik karena organisasi ini memiliki karakteristik komunikasi yang unik. Saya melihat ada keterkaitan yang sangat erat antara bagaimana mereka mengelola alur informasi di internal kantor mereka dengan bagaimana narasumber akhirnya memberikan trust kepada mereka. Saya ingin membuktikan secara ilmiah apakah organisasi media yang sehat secara internal otomatis nih akan dipercaya juga secara eksternal. Nah, penelitian ini saya rancang menggunakan strategi deskriptif kualitatif. Mengapa kualitatif? Karena variabel yang saya teliti adalah komunikasi organisasi dan juga kepercayaan. Nah, ini merupakan adalah variabel yang sifatnya nyata, tapi tidak bisa dihitung hanya dengan angka. Jadi saya juga butuh narasi, saya butuh rasa, dan saya butuh deskripsi mendalam dari para informan yang nantinya untuk menjelaskan realita yang terjadi. Nah, judul ini saya susun demikian rupa agar fokus pada satu titik yaitu analisis komunikasi organisasi. Nah, saya ingin membedah dapur dari Suara Republik. Bagaimana instruksi turun dari pimpinan, bagaimana koordinasi antar jurnalis, dan bagaimana semua elemen organisasi itu bersatu untuk membangun satu misi yaitu memenangkan hati narasumber gitu ya, atau membangun kepercayaan dengan narasumber. Baik, sekarang kita masuk ke bab satu pendahuluan. Nah, di bab ini saya membedah apa yang sebenarnya melatar belakangi saya hingga akhirnya memutuskan untuk meneliti media suara Republik. Nah, mari kita lihat di poin 1.1 latar belakang. Nah, di paragraf pertama ini saya memulai dengan sebuah premis tentang pesan krusial media massa. Nah, kita tahu bahwa jurnalisme adalah pilar demokrasi gitu ya. Tapi ada satu hal yang sering kita lupakan yaitu kredibilitas. Di era digital yang serba cepat ini, media itu bukan hanya cuma soal balapan siapa yang paling cepat upload di berita gitu. Upload berita, tetapi juga siapa yang paling bisa dipercaya. Nah, dan jantung dari sebuah berita itu adalah narasumber. Nah, tanpa narasumber yang kredibel dan mau bicara jujur, sebuah berita hanyalah kumpulan kata-kata tanpa nyawa. Nah, namun masalahnya di sini, saat ini tuh narasumber sering merasa skeptis gitu ya, merasa takut omongannya dipelintir atau hanya dijadikan sebagai bahan clickbait. Nah, disinilah saya masuk sebagai peneliti. Saya tidak melihat masalah ini hanya sebagai masalah individu jurnalis di lapangan. Saya meyakini bahwa kunci utama untuk memenangkan hati narasumber adalah komunikasi organisasi dalam internal media itu sendiri gitu. Nah, mengapa demikian? Karena organisasi adalah sebuah sistem. Jika di dalam internal media suara Republik komunikasinya sehat,
Misalnya arahan dari direktur jelas, iklim kerja juga sportif, dan SOP-nya profesional, maka aura kepercayaan itu akan terpancar keluar kepada narasumber. Nah, di sini saya juga melihat ada sebuah kesenjangan atau gap yang menarik. Seringkali itu jurnalis di lapangan sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi karena koordinasi internal di kantor pusatnya kurang solid gitu ya, akhirnya narasumber merasa tidak nyaman. Nah, oleh karena itu, eh, alasan kuat saya meneliti ini adalah untuk membedah dapur suara Republik. Saya ingin tahu pola komunikasi organisasi seperti apa sih yang sebenarnya mereka terapkan secara internal sehingga mampu membangun kepercayaan yang kuat di mata narasumber eksternal. Seperti itu. Nah, maka dari itu teman-teman bisa lihat di poin 1.2 fokus penelitian ini, saya membatasi penelitian ini agar tetap tajam. Saya menganalisis dimensi-dimensi komunikasi organisasi yang spesifik ditujukan untuk relasi narasumber. Nah, metode yang saya gunakan adalah deskriptif kualitatif. Sekali lagi saya tekankan kenapa kualitatif? Karena variabel kepercayaan dan komunikasi gitu. Itu sifatnya abstrak dan saya tidak butuh angka statis, tetapi butuh deskripsi yang hidup, narasi yang mendalam, dan juga pemaknaan yang jujur dari para informasi yang saya wawancara nanti. Nah, fokus penelitian yang saya ambil itu adalah yang pertama, bagaimana pola koordinasi internal dan sistem verifikasi berita di media sosial Republik dijalankan dalam menjaga konsistensi informa guna meminimalisir distorsi yang dapat merusak kredibilitas di mata narasumber. Yang kedua ada bagaimana iklim komunikasi organisasi yang terbuka di redaksi media suara Republik mampu membentuk strategi komunikasi efektif terhadap narasumber yang skeptis. Dan yang ketiga, bagaimana penerapan etika komunikasi dan prinsip check dan balance di media suara Republik berfungsi sebagai fondasi dalam membangun kepercayaan jangka panjang dengan narasumber. Nah, serta tujuan dari penelitian ini, nah berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk menganalisis pola koordinasi internal dan sistem verifikasi berita di media suara publik dalam menjaga konsistensi informasi di mata narasumber. Yang kedua, untuk menganalisis bagaimana sih iklim komunikasi organisasi yang terbuka di redaksi media suara publik mampu membentuk strategi komunikasi efektif terhadap narasumber yang skeptis. Dan terakhir, untuk menganalisis penerapan etika komunikasi serta prinsip check and balance di media suara Republik dalam menciptakan fondasi kepercayaan jangka panjang dengan narasumber. Nah, dan yang terakhir di bab satu itu adalah manfaat penelitian. Nah, berdasarkan fokus dan tujuan penelitian yang saya telah tetapkan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara maupun secara akademis maupun secara praktisi gitu. Kalau secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan studi ilmu komunikasi, khususnya pada subkajian komunikasi organisasi. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya literatur mengenai hubungan antara iklim komunikasi internal redaksi dengan pembentukan kepercayaan narasumber di lapangan. Selain itu, kajian ini juga dapat memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam memahami bagaimana sih sistem koordinasi dan verifikasi berita di media digital berperan sebagai instrumen dan menjaga kredibilitas institusi di mata publik. Nah, kalau secara praktisi, manfaatnya itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi media suara Republik sendiri dalam meninjau kembali pola koordinasi internal serta sistem verifikasi berita yang selama ini dijalankan. Nah, fokusnya adalah untuk memperkuat solidaritas tim redaksi agar lebih konsisten nih dalam menjaga kepercayaan narasumber strategis di lapangan. Nah, penelitian ini juga eh, dapat digunakan sebagai referensi bagi para praktisi media dalam menentukan langkah komunikasi yang tepat dalam menghadapi narasumber yang cenderung skeptis gitu ya atau tertutup. Nah, harapannya
Penerapan etika komunikasi serta prinsip check and balance ini yang kuat dapat menciptakan hubungan profesional yang lebih kredibel gitu dan berkelanjutan. Penuturan ini juga menjadi sarana untuk menguji sejauh mana teori-teori komunikasi organisasi yang dipelajari mampu menjawab tantangan nyata di industri media masa saat ini. Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang paling mendalam secara akademis, yaitu bab 2, kajian teori. Di sini saya akan memaparkan landasan pemikiran yang saya gunakan untuk membedah masalah di suara Republik ini. Nah, yang pertama, di poin 2.1 konsep, saya mendefinisikan apa itu komunikasi organisasi. Saya nggak cuma ambil satu definisi, tetapi juga saya melihat dari berbagai sudut pandang ahli. Seperti yang pertama, strategi komunikasi organisasi secara luas dipahami sebagai perencanaan sistematis tentang bagaimana organisasi mengelola pesan, alur informasi, dan relasi dengan pihak internal maupun eksternal dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Nah, dalam konteks media massa, strategi komunikasi organisasinya tidak hanya berkaitan dengan cara memproduksi berita, tetapi juga bagaimana struktur kerja di redaksi diatur, bagaimana kontrol terhadap konten dilakukan, dan bagaimana relasi dengan narasumber dikelola. Nah, karena ketiganya saling mempengaruhi pembentukan kepercayaan. Nah, seperti yang Little John tahun 2017 itu menjelaskan bahwa komunikasi organisasi berlangsung di dalam jaringan hubungan yang saling bergantungan untuk mengatasi ketidakpastian lingkungan, di mana struktur komunikasi dan manajemen informasi menjadi kunci efektivitas organisasi. Nah, dalam konteks yang saya teliti, media Suara Republik ini, strategi komunikasi organisasi menjadi konsep yang memayungi variabel pokok penelitian, yaitu komunikasi organisasi dengan tiga dimensi utama. Yang pertama adalah pengorganisasian dan perstrukturan, yang kedua ada kontrol dan perlawanan, yang ketiga adalah hubungan eksternal. Nah, yang pertama, dimensi yang pertama itu tadi kan ada pengorganisasian dan perstrukturan itu mengacu pada bagaimana organisasi mengatur alur koordinasi, pembagian tugas, serta pengarahan informasi dari pimpinan ke jurnalis dan tim lapangan. Nah, dimensi ini tuh mencakup kejelasan alur komunikasi, penugasan peran, dan mekanisme kerja terstruktur sehingga informasi ini berjalan lancar, prioritas liputan jelas, serta target berita yang akurat dan kredibel dapat tercapai. Nah, keti- ketika struktur komunikasi di redaksi ini jelas, maka, maka narasumber ini cenderung mendapat informasi yang konsisten gitu, sehingga berpotensi memperkuat kepercayaan mereka terhadap profesionalisme media. Nah, itu tadi yang pertama. Yang kedua itu ada kontrol dan perlawanan. Ini menggambarkan bagaimana organisasi ini mengatur, membimbing, dan juga mengawasi praktik komunikasi jurnalis. Nah, sambil tetap memperhatikan bahwa aktor ini di dalam organisasi ini juga bisa menunjukkan perlawanan atau resistensi terhadap aturan atau tekanan tertentu. Dalam konteks media, dimensi ini juga mencakup penegakan kode gitu, yaitu etik jurnalistik yang dimana kebijakan redaksi terkait objektivitas serta pengawasan kualitas konten hasil wawancara. Nah, di sisi lain juga, jurnalis menghadapi tekanan deadline, tekanan kebijakan, atau tekanan kepentingan internal. Nah, gimana sih cara mereka menanggapi tekanan tersebut, turut membentuk bagaimana narasumber menilai profesionalisme dan objektivitas media. Yang ketiga adalah external stakeholder. Ini menekankan pada relasi organisasi dengan pihak luar, khususnya narasumber sebagai pemangku kepentingan utama dalam proses produksi berita. Dan dimensi ini juga menyoroti pola komunikasi profesional jurnalis dengan narasumber di lapangan, transparansi penyampaian informasi, serta manajemen reputasi media yang pada akhirnya menjadi faktor penentu dalam pembentukan kepercayaan jangka panjang. Nah, penelitian tentang komunikasi strategis ini juga menunjukkan bahwa pola komunikasi adaptif,
kolaboratif, dan transparan ini terbukti efektif dalam membangun kepercayaan antara organisasi dan pemangku kepentingan karena berhubungan dengan persepsi terhadap kompetensi, integritas, dan juga niat baik. Nah, dengan demikian, konsep strategi komunikasi organisasi dalam penelitian ini berfungsi sebagai kerangka luas yang memayungi variabel komunikasi organisasi beserta dimensi-dimensi operasionalnya, yaitu yang tadi ada struktur koordinasi dan pembagian tugas, ada juga pengontrolan kebijakan etika dan dinamika resistensi, dan juga ada pola komunikasi dan manajemen reputasi dengan narasumber. Nah, dari ketiga dimensi ini, peneliti kemudian menurunkan indikator gitu ya, konkret guna menganalisis bagaimana strategi komunikasi organisasi di media suara Republik ini mempengaruhi tingkat kepercayaan narasumber. Nah, poin penting nih yang saya garis bawahi di sini adalah komunikasi organisasi itu bukan hanya sekedar bicara, tapi soal pola. Di Suara Republik ini, pola ini yang menentukan apakah informasi dari redaksi sampai dengan utuh ke narasumber atau malah terdistorsi gitu ya. Saya juga membedah konsep kepercayaan eh, menurut literatur yang saya rangkum bahwa kepercayaan narasumber itu dibangun dari tiga hal, integritas, kompetensi, dan juga kebajikan organisasi. Nah, selanjutnya di poin 2.2 yaitu review literatur. Di sini saya memasukkan beberapa penelitian terdahulu sebagai pembanding gitu. Jadi berdasarkan fokus penelitian yang mengkaji strategis komunikasi organisasi dalam membangun kepercayaan narasumber, maka tinjauan pusaka ini disusun untuk memetakan penelitian terdahulu yang relevan. Tujuannya ini untuk memberikan landasan teoritis serta mempertegas posisi penelitian saat ini di antara kajian-kajian yang telah ada sebelumnya. Nah, di sini tuh ada 10 jurnal yang sudah terakreditasi. Yang pertama itu ada dari eh, judul penelitiannya komunikasi organisasi di lembaga penyiaran publik gitu ya. Nah, jadi ada perbedaan dan persamaan dari penelitian yang saya teliti. Yang pertama adalah menganalisis komunikasi organisasi internal pada lembaga penyiaran publik RRI dengan fokus pada struktur hierarki, alur koordinasi antar divisi, penyiaran, dan juga pola briefing internal. Itu adalah persamaannya. Dan yang kedua, persamaan adalah kita menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus gitu ya untuk menggali dinamika komunikasi internal yang mempengaruhi performa organisasi media secara keseluruhan. Dan ketiga, media publik ini sebagai objek penelitian dengan konteks organisasi yang besar yang memiliki multiple divisi sebagai redaksi berita, program juga teknis. Ya, ada juga perbedaan dengan penelitian saya. Yang pertama adalah penelitian itu lebih fokus pada efektivitas internal organisasi RRI. Nah, sedangkan penelitian yang saya teliti itu fokus pada bagaimana pola komunikasi internal ini mempengaruhi kepercayaan narasumber eksternal untuk bersedia di wawancara gitu. Nah, yang kedua, RRI ini kan sebagai media radio nasional dengan struktur birokrasi besar gitu. Nah, sedangkan yang saya itu sebagai media online lokal yang lebih lincah dengan fokus investigasi hukum. Nah, yang ketiga, perbedaannya adalah tidak mengaitkan komunikasi internal dengan kepercayaan narasumber, melainkan efisien internal organisasi penyiaran. Itu juga perbedaannya. Nah, yang kedua ini, penelitian Safira juga ada perbedaannya. Dengan judul Manajemen Komunikasi Ormas Lindu Aji melalui media sosial untuk membangun kepercayaan publik. Nah, perbedaannya, nah persamaannya yang pertama itu komunikasi organisasi internal ormas untuk memanajemen informasi dan koordinasi antar anggota pengurus dalam menyusun strategi komunikasi publik. Nah, yang kedua, berhubungan dengan kepercayaan stakeholder eksternal melalui pola komunikasi internal yang terstruktur. Dan yang ketiga, persamaan dengan penelitian saya adalah menggunakan media sosial sebagai ekstensi dari komunikasi internal organisasi. Nah, sedangkan perbedaannya, yang pertama adalah
penelitiannya ini lebih fokus pada ormas sosial keagamaan yang mengelola komunikasi internal untuk kampanye publik, sedangkan penelitian yang teliti menganalisis media berita investigasi yang koordinasi internalnya mempengaruhi akses narasumber sensitif. Nah, perbedaan yang kedua adalah kepercayaan publik umum, sedangkan penelitian saya adalah kepercayaan narasumber hukum yang harus dilindungi identitasnya. Nah, selanjutnya nomor tiga ini adalah media sosial sebagai output komunikasi, sedangkan penelitian saya adalah koordinasi internal redaksi sebagai input untuk wawancara eksternal. Nah, selanjutnya ada jurnal berjudul Pengaruh Pola Komunikasi Organisasi dan Transparansi Informasi Terhadap Kepercayaan. Nah, untuk persamaan dengan penelitian saya, yang pertama adalah pola komunikasi organisasi internal. Seperti TVRI ini, antara koordinasi antar redaksi, produksi, dan humas yang mempengaruhi kualitas informasi yang disiarkan ke publik. Yang kedua adalah media elektronik nasional dengan struktur organisasi kompleks. Sedangkan perbedaannya, yang pertama adalah penelitian ini mengukur dampak pola komunikasi internal TVRI terhadap kepercayaan audiens, sedangkan penelitian yang saya teliti itu menganalisis bagaimana koordinasi internal media Suara Republik ini mempengaruhi kesediaan narasumber berbagai informasi sensitif. Yang kedua, TVRI sebagai media nasional dengan regulasi ketat, sedangkan media Republik ini, Suara Republik sebagai media lokal yang fleksibel namun beresiko tinggi. Yang ketiga, perbedaan adalah fokus pada transparansi informasi publik, sedangkan penelitian saya lebih kepada perlindungan identitas narasumber investigasi. Selanjutnya, yang keempat adalah jurnal iklim, berjudul Iklim Komunikasi Organisasi Media Massa, Studi Harian Pikiran Rakyat. Untuk persamaannya dengan penelitian saya adalah yang pertama adalah iklim komunikasi organisasi internal media massa tercetak terkemuka dengan analisis hubungan antar editor, wartawan, dan juga manajemen redaksi. Yang kedua adalah fokus pada dinamika internal redaksi yang mempengaruhi kualitas jurnalisme. Yang ketiga adalah media cetak nasional sebagai studi kasus. Nah, untuk perbedaannya dengan penelitian saya adalah yang pertama, penelitian ini menganalisis iklim komunikasi internal untuk kepercayaan antar karyawan redaksi, sedangkan penelitian yang diteliti mengkaji bagaimana iklim internal tersebut ini mempengaruhi kepercayaan narasumber eksternal. Yang kedua, perbedaan adalah pikiran rakyat, sedangkan penelitian saya adalah suara Republik gitu ya. Yang ketiga adalah kepercayaan vertikal internal, sedangkan penelitian saya adalah lebih kepada horizontal eksternal. Nah, penelitian kelima itu ada jurnal berjudul Komunikasi Organisasi Pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada distrik Sentania, Jayapura. Itu juga ada tiga persamaan dengan penelitian saya. Yang pertama adalah komunikasi organisasi internal pemerintah daerah dengan struktur birokrasi formal. Yang kedua adalah analisis alur informasi internal yang mempengaruhi pelayanan publik. Dan yang ketiga adalah studi kasus organisasi publik. Nah, sedangkan perbedaannya, yang pertama adalah penelitian ini fokus pada birokrasi pemerintah daerah untuk pelayanan administrasi, sedangkan penelitian saya lebih fokus pada redaksi media, investigasi untuk akses informasi. Yang kedua, perbedaan adalah warga sebagai penerima layanan, sedangkan penelitian sateliti lebih kepada narasumber sebagai sumber informasi. Gitu. Yang keenam, jurnal keenam dengan judul Optimalisasi Komunikasi Organisasi dalam Upaya Meningkatkan Mutu Kualitas Pelayanan Front Office Department di Kwakut Hotel dan Residence. Nah, untuk persamaan dengan penelitian saya itu ada tiga. Yang pertama adalah komunikasi organisasi dengan koordinasi dengan antar shift gitu ya, antar shift dan departemen. Yang kedua adalah optimalisasi alur informasi. Yang ketiga adalah fokus komunikasi tatap muka internal gitu.
Nah, untuk perbedaannya dengan penelitian saya adalah penelitian ini tuh lebih fokus pada komunikasi internal hotel untuk kepuasan tamu. Sedangkan penelitian yang saya teliti ini lebih fokus kepada komunikasi internal redaksi untuk kepercayaan narasumber. Yang kedua, perbedaannya adalah penelitian ini lebih hospitality, rutin, sedangkan penelitian saya teliti adalah jurnalisme investigasi sensitif. Yang ketiga adalah perbedaannya penelitian ini tamu hotel, sedangkan penelitian yang saya teliti adalah narasumber yang cukup beresiko gitu ya. Nah, untuk jurnal ke-7 itu berjudul dari Wityanti tahun 2004 dengan judul Iklim Komunikasi Organisasi dan Gaya Komunikasi Pimpinan terhadap Kinerja Karyawan Media. Nah, dari persamaannya dengan penelitian saya adalah yang pertama, iklim komunikasi organisasi ini organisasi internal media dengan analisis hubungan pimpinan karyawan dan antar divisi. Yang kedua adalah fokus pada media gitu ya. Yang ketiga adalah gaya komunikasi pimpinan internal. Sedangkan perbedaannya dengan eh, penelitian saya adalah penelitian ini lebih fokus pada kinerja karyawan media akibat iklim internal, sedangkan penelitian saya adalah fokus kepada kepercayaan narasumber akibat pola internal yang sama. Nah, yang kedua adalah penelitian ini performa karyawan, sedang penelitian saya teliti akses informasinya eksternal. Yang ketiga adalah penelitian ini kepemimpinan vertikal, sedangkan penelitian yang satu itu adalah koordinasi horizontal. Nah, yang ke-8 itu ada dari Suhandlan tahun 2023 dengan judul Strategi Komunikasi Neo Nusantara ID dalam mengelola kepercayaan narasumber DPRD. Nah, untuk persamaannya, yang pertama adalah komunikasi organisasi ini sebagai media online lokal yang mempengaruhi narasumber. Yang kedua adalah kepercayaan narasumbernya sebagai variabel dependen. Yang ketiga adalah media digital lokal sebagai objek. Untuk perbedaannya dengan penelitian saya adalah penelitian ini fokus pada narasumber politik DPRD, sedangkan penelitian yang saya teliti adalah fokus kepada narasumber hukum atau kriminal yang identitasnya dilindungi gitu. Nah, yang ketiga, penelitian ini beritanya umum gitu, sedangkan penelitian yang diteliti oleh saya itu investigasi khusus. Eh, untuk jurnal ke-9 itu ada berjudul Komunikasi Organisasi di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Ya, yang itu ada tiga persamaannya. Yang pertama adalah komunikasi organisasi internal ini dengan struktur kompleks, ada redaksi, program, dan juga teknisnya. Terus yang kedua adalah analisis alur koordinasi antar unit, juga ada media publik nasional. Untuk perbedaannya dengan penelitian saya adalah penelitian ini lebih fokus kepada efektivitas operasional internal RRI, sedangkan penelitian saya fokus kepada dampak komunikasi internal terhadap kepercayaan sumber. Yang kedua, penelitian ini juga radio nasional, sedangkan penelitian saya adalah online lokal, media liputan. Yang terakhir ada dari Manulan Juniati tahun 2025 yang berjudul Pola Komunikasi Organisasi dan Transparansi Informasi Terhadap Kepercayaan Audiens. Itu ada tiga persamaan. Yang pertama adalah pola komunikasi organisasi ini internal. Terus yang kedua adalah hubungan, adalah kepercayaan. Dan ketiga adalah transparansi internal informasi. Nah, untuk persamaannya, perbedaannya dengan penelitian saya adalah penelitian ini fokus kepada kepercayaan audiens akibat pola internal, sedangkan penelitian satelit itu fokus kepada kepercayaan sumber akibat pola yang sama. Yang kedua adalah penelitian ini media digital umum, sedangkan penelitian yang yang saya teliti adalah hukum kriminal spesifik. Yang ketiga, yang terakhir adalah penelitian ini audiensnya menerima berita, sedangkan penelitian saya adalah narasumber yang menyediakan informasi. Sekarang kita masuk ke 2.3 teori. Nah, saya menggunakan
Dua. Hmm, Saya menggunakan 4 teori. Yang pertama ada teori pola alur komunikasi organisasi dari Little John tahun 2017. Bahwa di buku Theory of Human Communication menjelaskan bahwa komunikasi organisasi ini sebagai sistem alur informasi yang kompleks gitu, mencakup variabel vertikal, horizontal, dan diagonal. Nah, variabel ini juga membentuk dinamika organisasi, di mana ketidakseimbangan alur bisa menjadi penghambat tujuan bersama seperti di redaksi media. Ini dalam penelitian, pola alur internal media suara publik ini jadi kunci membangun kepercayaan narasumber melalui koordinasi reporter, editor yang lancar gitu, sampai editor yang lancar. Yang kedua, saya menggunakan teori iklim komunikasi organisasi Keaton tahun 2011. Keaton mendefinisikan bahwa komunikasi organisasi ini sebagai proses pertukaran simbol dan makna yang membentuk iklim organisasi dengan variabel inti seperti keterbukaan, dukungan emosional, partisipasi, dan konfirmasi identitas antar anggota. Nah, variabel-variabel ini saling berkaitan membentuk persepsi kolektif terhadap lingkungan kerja di mana iklim positif, tingkatan alur informasi informal, dan motivasi karyawan. Nah, buat skripsi ini, iklim komunikasi di redaksi Suara Republik krusial nih, karena pengaruh persepsi tim terhadap relasi eksternal seperti bagaimana dukungan antar divisi ini bisa bikin narasumber lebih percaya proses jurnalistiknya. Yang ketiga, saya menggunakan teori komunikasi organisasi dari Katz gitu ya, tahun 1996, menggambarkan bahwa komunikasi organisasi ini sebagai sistem terbuka dengan variabel input, proses, output, feedback, di mana organisasi ini bergantung pada alur informasi eksternal, internal untuk adaptasi lingkungan. Nah, variabel proses ini integrasi subsistem, sementara feedback eh, ini pastikan koreksi kesalahan seperti miskomunikasi berita. Nah, teori ini juga didukung analisis karena menunjukkan bagaimana sistem komunikasi suara Republik ini proses input dari narasumber jadi output begitu berita kredibel dengan feedback internal kuatkan terus jangka panjang. Yang keempat, saya menggunakan dari teorinya komunikasi organik. Nah, dalam teori ini menyatakan bahwa organisasi tercipta melalui proses komunikasi aktif dengan variabel siklus reduksi ketidakpastian, retensi, dan seleksi informasi oleh anggota. Nah, komunikasi ini bukan sekedar alat, tapi juga substansi organisasi itu sendiri, di mana karyawan menciptakan realitas melalui interaksi harian relevan buat suara Republik. Jadi teori ini menjelaskan bagaimana tim redaksi membentuk kepercayaan narasumber terhadap isu hukum yang dinamis. Itu untuk 4 teori yang saya gunakan. Eh, jadi semua teori ini saling mengunci gitu ya untuk menjawab satu pertanyaan besar. Jadi bagaimana suara Republik membangun kepercayaan dengan narasumber. Baik, selanjutnya adalah poin 2.4 variabel. Jadi operasionalisasi konsep dilakukan untuk menjabarkan teori-teori yang telah dipaparkan ke dalam indikator penelitian yang lebih praktis. Nah, dalam penelitian ini, eh, peneliti saya menitik beratkan operasional pada dimensi komunikasi organisasi. Itu menurut Little John 2017. Pemilihan teori tersebut didasarkan pada kelengkapan dimensinya yang mampu membedah dinamika internal redaksi hingga hubungan eksternal dengan narasumber secara komprehensif gitu. Adapun matriks operasional konsep OK dalam penelitiannya sebagai berikut. Jadi saya menggunakan konsep dari komunikasi organisasi, strategi, variabel adalah komunikasi organisasi, dimensinya itu ada 3. Yang pertama adalah pengorganisasian dan perstrukturan, itu ada di buku Little John
tahun 2017. Terus yang kedua ada kontrol dan perlawanan, itu ada di halaman 319. Dan external stakeholder itu ada hubungan eksternal ada di halaman 333. Nah, untuk indikatornya, dimensi pertama, indikator ada empat. Yang pertama adalah kejelasan alur koordinasi tim redaksi dalam proses peliputan. Yang kedua ada aliran informasi instruksi pimpinan terkait pemilihan narasumber. Dan yang ketiga, pembagian tugas dalam melakukan pendekatan kepada narasumber. Dan yang keempat adalah efektivitas pencapaian target berita yang akurat dan kredibel. Nah, untuk dimensi yang kedua, itu juga ada empat indikatornya. Yang pertama adalah kepatuhan jurnalis pada kode etik atau aturan internal media. Yang kedua ada pengaruh kebijakan redaksi dalam menjaga objektivitas informasi narasumber. Yang ketiga ada pengawasan pimpinan terhadap kualitas konten hasil wawancara narasumber. Dan keempat ada respon jurnalis terhadap tekanan deadline. Nah, untuk dimensi ketiga itu external stakeholder atau hubungan internal eksternal itu ada tiga indikatornya. Yang pertama adalah pola komunikasi profesional jurnalis dengan narasumber di lapangan. Yang kedua adalah transparansi penyampaian informasi ke narasumber. Yang ketiga adalah manajemen reputasi media dalam menjaga kepercayaan narasumber. Baik, selanjutnya bab 3 metode penelitian. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya bekerja untuk menjawab rasa penasaran saya di bab 1 tadi. Yang pertama di poin 3.1 itu adalah paradigma penelitian. Saya memilih paradigma konstruktivisme. Nah, penelitian ini tuh memandang bahwa kenyataan itu ada sebagai hasil konstruksi sosial, di mana kebenaran suatu realitas bersifat relatif dan bergantung pada pemaknaan individu yang terlibat di dalamnya. Nah, peneliti, saya juga memilih pendekatan interpretif karena sejalan dengan tujuan penelitian ini, yaitu untuk memahami secara mendalam makna di balik tindakan komunikasi yang dilakukan oleh organisasi. Nah, menurut Newman 2014, juga pendekatan interpretif ini bertujuan untuk menganalisis tindakan sosial yang bermakna melalui observasi detail terhadap manusia dalam mengatur alami agar mampu memahami bagaimana mereka menciptakan dan memelihara dunia sosial mereka. Nah, kaitan paradigma konstruktivisme interpretif dengan judul penelitian saya, analisis komunikasi organisasi media suara Republik dalam membangun kepercayaan dengan narasumber adalah sebagai berikut. Itu ada 3 poin. Yang pertama adalah strategi sebagai tindakan bermakna. Jadi peneliti saya itu memandang strategi komunikasi di media suara Republik ini bukan hanya sekedar produser formal, melainkan serangkaian tindakan bermakna yang dikonstruksi oleh redaktur dan jurnalis dalam berinteraksi dengan narasumber. Terus yang kedua adalah kepercayaan sebagai hasil konstruksi, itu kepercayaan narasumber terhadap media tidak muncul secara otomatis, melainkan hasil dari interpretasi narasumber terhadap pola komunikasi, transparansi dan juga kredibilitas yang ditujukan oleh awak media selama proses liputan. Itu liputan itu ada dari Meyer at tahun 1995. So, yang ketiga adalah perspektif subjektif, yaitu melalui pendekatan ini, saya dapat menggali perspektif untuk dari unik dari pihak internal seperti redaksi mengenai cara mereka mengelola informasi, serta perspektif pihak eksternal, yaitu narasumber, mengenai bagaimana mereka memaknai hubungan profesional tersebut. Kita lanjut, 3.2 pendekatan penelitian. Jadi, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jadi,
pendekatan kualitatif merupakan proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari subjek penelitian serta perilaku yang dapat diamati secara utuh. Jadi peneliti juga memilih pendekatan ini karena fokus penelitian adalah untuk memahami kedalaman makna di balik strategi komunikasi organisasi secara induktif. Nah, sebagai perbandingan, itu menggunakan pendekatan kuantitatif gitu ya. Nah, seperti judul yang pertama, penelitian berjudul Pengaruh Pola Komunikasi Organisasi Terhadap Kepercayaan Audiens TVRI. Jadi, penelitian ini menggunakan kuesioner sebanyak 150 responden. Yang kedua ada dari, yang pertama tadi dari Ada Manual 2025, yang kedua dari Witiyati 2024 dengan penelitian berjudul Pengaruh Iklim Komunikasi Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Media. Jadi studi ini melibatkan survei terhadap 200 karyawan. Yang ketiga ada dari Ansari 2017 dengan judul Pengaruh Komunikasi Organisasi dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai. Ini berdasarkan tinjauan terhadap ketiga penelitian kuantitatif di atas, saya peneliti menilai terdapat keterbatasan dalam membedah proses negosiasi makna dan dinamika strategi yang sifatnya cair di ruang redaksi. Nah, oleh karena itu, kaitan pendekatan kualitatif dengan judul penelitian saya, analisis komunikasi organisasi media suara Republik dalam membangun kepercayaan dengan narasumber dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama tadi, melampaui melampaui eksplanasi numerik. Jadi, jika penelitian kualitatif tadi seperti punya Manunan 2025 hanya mampu menunjukkan seberapa besar pengaruh pola komunikasi terhadap kepercayaan audiens dalam bentuk angka statistik. Sedangkan pendekatan kualitatif dalam pendekatan ini mampu menjawab pertanyaan bagaimana proses strategi komunikasi itu dikonstruksi secara nyata melalui interaksi interpersonal antara jurnalis dan juga narasumber. Yang kedua adalah kedalaman data, berbeda dengan Pertawiti 2024 yang membatasi jawaban responden melalui kuesioner kaku. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menemukan temuan yang terduga gitu melalui wawancara mendalam yang tidak terakomodasi dalam pilihan ganda atau skala Likert. Yang ketiga adalah konteks spesifik organisasi. Jadi mengingat media Suara Republik ini memiliki karakteristik unik dalam menghadapi narasumber hukum yang cenderung tertutup gitu ya. Pendekatan kualitatif juga menjamin data yang dihasilkan bersifat autentik dan kontekstual, bukan sekedar generalisasi yang dipaksakan masuk ke dalam rumus statistik. Tuh. Dan yang keempat adalah peneliti sebagai instrumen kunci. Jadi dalam penelitian kualitatif, peneliti ini terlibat langsung untuk menyerang suasana di lapangan. Hal yang tidak mungkin dilakukan dalam pendekatan kuantitatif yang mengharuskan peneliti menjaga jarak demi objektivitas numerik. Gitu. Nah, selanjutnya ada di 3.3 yaitu metode penelitian. Jadi, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Jadi, metode deskriptif kualitatif itu adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Itu seperti Sugiono 2019 gitu, dari ahli. Jadi, peneliti ini juga memilih metode ini karena ingin memberikan gambaran yang utuh, kompleks, dan detail mengenai fenomena strategi komunikasi organisasi tanpa melakukan pengujian hipotesis atau penggunaan statistik. Nah, menurut Creswell 2014 juga metode kualitatif deskriptif ini berfokus pada pengumpulan data yang berupa kata-kata atau gambar daripada angka-angka. Jadi hal ini juga memungkinkan saya untuk menyajikan laporan penelitian yang kayak akan narasi dan kutipan langsung dari informasi hingga realitas di lapangan dapat tersampaikan secara autentik seperti itu. Oh ya, dengan kaitan metode deskripsi kualitatif ini dengan judul Analisis Komunikasi Organisasi Media Suara Republik dalam membangun
kepercayaan narasumber itu ada tiga. Yang pertama adalah menggambarkan strategi secara detail. Yang kedua adalah narasi pembangunan kepercayaan. Dan yang ketiga adalah interpretasi data lapangan. Nah, untuk 3.4, teknik penarikan sampelnya, saya menggunakan pendekatan kualitatif sehingga unit analisis atau sumber data primer ini tidak merujuk pada populasi statistik gitu, melainkan pada situasi sosial atau pada subjek nanti yang memiliki informasi mendalam. Nah, teknik penarikan sampel digunakan adalah eh, purposive sampling, jadi merupakan teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu berdasarkan karakteristik khusus yang relevan dengan tujuan penelitian. Nah, untuk memastikan data yang diperoleh merepresentasikan struktur komunikasi organisasi secara utuh, jadi saya menetapkan kriteria informan berdasarkan tiga dimensi utama. Gitu. Yang pertama adalah informan kunci, itu adalah pimpinan redaksi, jadi dipilih karena memiliki otoritas tertinggi gitu ya dalam perumusan strategi organisasi secara menyeluruh. Jadi informan ini juga bisa merepresentasikan dimensi yang pertama tadi, organizing dan structuring, di mana kebijakan komunikasi organisasi dimulai dan dibentuk. Nah, yang kedua tuh informan utama pertama itu adalah redaktur pelaksana yang dimana dipilih karena bertanggung jawab atas pengawasan dan komunikasi internal serta operasional redaksional harian. Dan yang ketiga adalah informan utama kedua itu adalah jurnalis investigasi. Nah, ini juga dipilih karena merupakan praktisi yang melakukan interaksi interpersonal secara langsung gitu ya dengan narasumber di lapangan. Nah, saya juga menetapkan teknik purposive sampling ini berdasarkan beberapa argumentasi gitu ya. Itu ada tiga. Yang pertama itu adalah dari Sugiono. Dia juga mengatakan bahwa eh, informal dipilih secara sengaja berdasarkan pengalaman nyata dalam menangani komunikasi investigasi hukum yang memerlukan kompetensi khusus dalam membangun kepercayaan. Yang kedua adalah teknik ini memungkinkan peneliti melakukan sinkronisasi data dari tiga level hierarki organisasi. Yang pertama adalah pemimpin, manajerial, dan juga pelaksana. Yang ketiga adalah validitas dan kredibilitas data. Jadi penggunaan informasi rich ini menjamin bahwa data diperoleh memiliki tingkat kredibilitas yang lebih tinggi dibanding teknik sampling yang acak dan tidak mampu menjangkau kedalaman fenomena secara spesifik. 3.5 ini adalah keabsahan data. Jadi untuk menjamin kepercayaan dari hasil validasi peneliti menggunakan 4 kriteria keabsahan data gitu menurut Lincoln dan Guba yang diadaptasi oleh Sugeng 2019 dijabarkan. Yang pertama adalah kredibilitas kepercayaan data, yang kedua adalah transferabilitas atau keteralihan, yang ketiga adalah dependabilitas atau bergantungan, yang keempat adalah konfirmabilitas atau kepastian atau objektivitas. Selanjutnya adalah coding. 3.6 itu adalah coding. Coding merupakan proses inti dalam analisis data kualitatif yang berfungsi untuk menyusun, mengkategorikan, dan menafsirkan data mentah menjadi konsep-konsep yang bermakna. Nah, dalam coding ini, saya juga melakukan proses melalui tahap sistematis gitu ya. Itu ada 4. Yang pertama adalah coding awal. Eh, jadi melihat tindakan proses atau fenomena yang diungkapkan oleh pimpinan redaksi nanti, redaktur dan juga jurnalis mengenai strategi komunikasi organisasi. Jadi tujuannya untuk memisahkan data ke dalam kategori-kategori awal tanpa membatasi interpretasi. Yang kedua adalah kode terfokus. Jadi tujuannya ini adalah untuk mengembangkan kategori analitis yang kuat sehingga pola strategi komunikasi organisasi media sore publik ini dapat membangun kepercayaan. Lihat itu ya secara sistematis. Yang ketiga adalah memo pengkodean. Jadi tujuan ini untuk mendokumentasi proses berpikir peneliti dan memastikan objektivitas analisisnya tetap terjaga. Dan yang keempat adalah metode perbandingan tetap. Kalau ini tujuannya untuk menemukan konsistensi data dan memperkuat validitas temuan penelitian mengenai bagaimana sih kepercayaan sumber dibangun oleh kolektif organisasi. Terus selanjutnya ada strategi penelitian, ini menggunakan deskriptif kualitatif, juga menggunakan dari teori dan jurnal. Selanjutnya adalah teknik metode pengumpulan data, itu menggunakan wawancara, observasi dan partisipan, teknik dokumentasi.
Selanjutnya adalah metode analisis data. Jadi dilakukan secara berkesinambungan sejak peneliti saya mulai mengumpulkan data di lapangan hingga tahap penarikan kesimpulan. Jadi metode analisis data ini pertama adalah pengolahan data dan transkrip, dan juga ada pengkodian data, ada pengembangan memori teoritis, ada juga analisis kooperatif konstan, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dan integrasi. Baik, sekian pemaparan dari rancangan penelitian kualitatif saya, mulai dari bab 1 sampai bab 3. Saya menyadari draft ini masih memerlukan banyak perbaikan. Terima kasih kepada Mbak Kinkin dan teman-teman atas perhatian selama presentasi ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih.